Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight His Gift for You. Masih bersama dengan saya, Abraham Roy Setiawan. Kita masih dalam episode Glorious Ruins, reruntuhan yang membawa kemuliaan. Karena itu setiap kita yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi keterpurukan, kesulitan, tantangan, saya percaya Tuhan menyertai Anda dan memberikan kemampuan kepada Anda semuanya untuk bangkit dari keterpurukan itu. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang spesial, ya, yang sudah hadir bersama-sama dengan saya pada saat ini, dan saya akan memperkenalkan kepada Anda semuanya, yaitu Bapak Pendeta Pratama Richard Limanto dan Ibu Febe Sunarto. Shalom, Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik sekali, luar biasa. Baik sekali, luar biasa. Banyak orang merasa hari-hari ini mereka terdampak dengan pandemi COVID ini, sehingga mereka terpuruk entah dari sisi ekonomi, dari keluarga, dari apa saja. Nah, kita berharap dari perbincangan kita ini, saya percaya akan menjadi berkat dan bisa menolong mereka semuanya untuk bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Ya, mungkin Pak Richard dan Bu Febe bisa menceritakan ya kesibukan sehari-hari apa kira-kira hari-hari ini ya, dan apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini. Baik, saya dulu atau Bu Febe dulu? Saya dulu ya. Boleh. Suami duluan. Hari-hari ini saya memiliki suatu usaha di bidang furniture, jadi saya masih pengusaha, belum full time di sini, sekalipun saya juga mengembalakan, dipercaya oleh Pak Rifin dan Pak Daniel Yanuar untuk mengembalakan di GPI Rock Surabaya, satelit Royal Residence. Begitu Pak Roy. Ya, dari kesibukan saya sehari-hari masih bekerja dan saya juga melayani, begitu. Bekerja dan melayani. Bekerja dan melayani, betul. Harus seimbang. Kira-kira hari-hari ini lebih banyak bekerja atau hari-hari ini lebih banyak melayani? Kalau saya lihat 50-50 ya Pak Roy ya. Begitu. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Dua-duanya harus kita lakukan juga ya. Karena buat saya pekerjaan itu adalah bentuk pelayanan juga Pak Roy. Melayani banyak orang di tempat pekerjaan saya, ketemu dengan banyak klien yang bisa saya layani. Betul. Seperti itu. Jadi kita juga melayani di marketplace begitu. Betul sekali. Betul sekali. Kalau Bu Febe, kesibukannya apa Bu hari-hari ini? Ya, untuk saya sama Pak Richard dikaruniai 3 anak, cowok semua. Jadi tugas utama saya pertama yang pasti melayani Pak Richard ini ya. Yang kedua besarin 3 anak ini loh, sekolahnya, makannya. Gitu. Apalagi masa pandemi ini sekolah nggak mudah begitu ya. Iya, jadi mamanya harus yang ekstra sabar gitu. Mamanya yang sekolah. Sekolah lagi, belajar lagi. Iya, mamanya yang sekolah. Seperti itu sih. Kebanyakan di rumah juga. Ya ada beberapa kerjaan online untuk mengisi waktu gitu. Dan mendampingi ini Pak Richard ngurusin komsel. Ya, kita juga ada komsel. Kayak gitu. Dan sama saya ingin tahu ya perasaan Bu Febe dengan status Ibu Gembala itu seperti apa kira-kira? Ya pertamanya juga ini ya shock ya. Tapi ya itu diawali dari, kalau saya boleh cerita. Pertama saya nikah dengan dia itu sudah ada shock seperti ini. Jadi awalnya tuh yang tenang-tenang gitu ya. Kita ya yang penting ke gereja, ikut papa mama, juga berkomsel, ya nggak perlu terlalu aktif lah istilahnya. Tapi semenjak saya nikah sama Pak Richard ini, saya langsung dipasrahi 1 komsel, kayak gitu. Jadi istilahnya gitu ya? Langsung gitu perang, langsung dijegurno di medan perang kayak gitu. Tapi di situ belajar gimana caranya mengayomi, gimana caranya membimbing, seperti itu, jatuh bangunnya gimana, punya hubungan sama orang kayak gitu ya. Yang
enggak hanya di bawah kita ya. Jadi kadang orang yang dipercayaan ke kita tuh lebih tua usianya dari kita. Nah, itu yang suatu tantangan tersendiri. Yang kadang-kadang sulit untuk ya kita sulit untuk ngomong kan begitu ya dengan orang-orang yang lebih tua begitu. Lebih berhati-hati bertindak dan berkata seperti itu. Kan beda kalau sama seumuran atau di bawah kita atau sama yang lebih senior itu kan nggak bisa disamain ya. Gitu cara masuknya. Nah kalau gitu saya berarti perlu tips ini ya dari Bu Febe. Gimana kira-kira menghadapi orang-orang yang lebih tua dan lebih senior gitu ya, kira-kira seperti apa kira-kira yang dilakukan oleh Bu Febe ini? Ya kalau saya sih belajarnya benar-benar proses hati ya, harus punya hati yang namanya kita menggembalakan itu ya harus siap namanya disalah mengerti. Mungkin kita sudah melakukan kasih segenap waktu, segenap tenaga, segenap jiwa kita gitu istilahnya, tapi kita enggak mendapatkan balasan yang setimpal, itu bisa saja terjadi. Cuman kembali lagi ketika kita nih hati kita diproses, ya kita tahu kita yang lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk saya atau Pak Richard gitu loh. Tapi ya kita ngelakuin sampai sejauh ini ya bukan karena kita minta apa-apa, cuman karena ya terima kasih kita aja kepada Tuhan gitu. Sampai sekarang kita berdua nggak kekurangan satu apapun. Seperti itu. Puji Tuhan. Ya. Kadang-kadang memang kalau rasan-rasan itu paling enak yang dirasani pemimpin itu ya. Ya itu harus siap untuk dirasani gitu ya. Harus siap untuk dirasani. Tapi saya belajar untuk ini menghormati setiap orang. Kita belajar. Saya dan istri belajar untuk ini. Kuncinya menghormati, respect terhadap setiap orang sekalipun itu dia senior atau lebih junior. Nggak ada senior dan junior. Perlakukan semua orang dengan respect. Ketika kita bisa melakukan itu, ya itu sangat menolong seperti itu. Nah, saya ingin tahu kehidupan Pak Richard dan Bu Febe sebelum bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu kira-kira seperti apa ini? Wah, kalau saya sih ceritanya banyak Pak Roy ya dulu. Mungkin kalau orang-orang lihat gitu muka saya yang rada polos-polos gitu nggak menyangka dulunya nakal juga. Jadi aku percaya gini, setiap kita punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu ketika masih kecil, bukan kecil ya, masih teenage lebih tepatnya. Ketika masih teenage lagi mencari jati diri gitu ya, namanya nggak tahu ini nih mau ke arah mana. Jadi yang penting ikuti tren. Jadi kalau trennya lagi sepak bola, saya juga harus belajar sepak bola supaya rodok bisa dikenal seperti itu. Kalau trennya lagi basket, saya harus juga belajar basket gitu ya. Untuk supaya bisa rodok dikenal. Kalau enggak gitu nanti jadi istilahnya gini, orang-orang yang disingkirkan di pergaulan. Jadi ikuti tren sampai suatu saat ya mulai dari sepak bola, basket, rambutnya disemir merah, kayak kalau di lapangan tuh dulu lagi yang terkenal Nakata, rambutnya merah. Saya juga mau kembar sama Nakata, semir merah rambutnya. Pulang-pulang dimarahi sama papa mama, dipukuli. Kenapa rambutnya dibuat merah? Berantem di lapangan bola, berantem ya pergaulannya akhirnya mengarah ke arah sana gitu Pak Roy. Jadi ya sampai pernah suatu saat nggak cuman itu saja, saya nggak nakal dalam hal pukul-pukulan, tapi juga gini, untuk mendapatkan sensasi dari teman-teman itu bisa dikagumi di antara teman-teman itu, sampai akhirnya terjerumus pada yang namanya pornografi. Kan masih teenage itu, kalau dulu pikirannya gini, saya masih ingat tuh gini, kalau saya lebih tahu dari orang-orang, lebih bisa ngomong ini, seakan-akan, wah aku kok masih nggak tahu ya, dia lebih hebat. sampai segitunya akhirnya, tapi demi itu mengorbankan banyak hal. Jadi sampai addiction ya, untuk lepas dari sana, kalau nggak kasih karunia Tuhan saja, nggak mungkin bisa Pak Roy, seperti itu. Dan ini mungkin dialami oleh warga kerajaan begitu ya. Kalau kita mungkin addiction terhadap sesuatu yang negatif, misalkan pornografi dan seterusnya, ya itu sebagai sebuah warning ya, bahwa kita harus bisa lepas dan kita membutuhkan kasih karunia ya, betul Pak Richard ya, untuk kita bisa lepas dari itu semuanya ya. Dan kita nggak perlu merasa
malu ya, atau tertuduh begitu ya, tertuduh bahwa saya kecanduan ini, saya addiction ini. Justru kita harus berani mungkin ya untuk apa? Mengakui enggak sembarangan ya. Tapi saya percaya gini, di Komsel khususnya kita punya pemimpin-pemimpin rohani di tempat kita bisa berbagi itu dengan pemimpin rohani kita supaya mereka bisa melihati kita, membantu untuk menuntun kita. Jadi ketika contohnya kita terlalu banyak meluangkan waktu dulu ini ya, kalau saya terlalu banyak meluangkan waktu di kamar sendirian tanpa ada orang tua, tanpa ada teman-teman yang seliwer gitu istilahnya, ketua komselnya mungkin bisa mengarahkan, jangan terlalu banyak di kamar sendirian, kamu bergaullah, keluar cari aktivitas apa. Itu salah satu contoh saja sih. Jadi saya percaya gini, di kehidupan kita ada pemimpin-pemimpin rohani yang bisa mengarahkan kehidupannya kita juga. Seperti itu. Jadi terbukalah pemimpin rohani. Ya. Dan justru itu juga pentingnya untuk punya komunitas gitu ya Pak Richard ya. Betul sekali. Dengan kita punya komunitas, kita punya pemimpin rohani yang bisa membimbing kita gitu ya, mengarahkan kita. Saya pun lepas dari addiction-nya itu karena komunitas. Komunitas yang mendukung. Jadi berpindah dulu dari komunitas yang teman-teman yang nakal, terus ditemukan dengan seorang pemimpin rohani, dimasukkan dalam komunitas yang benar, istilahnya, dan mereka melihat menjagai kita. Akhirnya itu pelan-pelan bisa nggak tiba-tiba dalam 1 kali 2 dalam hitungan celek terus berubah seperti itu, tapi pelan-pelan kita bisa dirubahkan seperti itu. Nah dari cerita seperti itu, kapan Pak Richard merasa membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya Pak Richard ini? Ada satu poin di mana ketika saya addiction-nya itu sampai pulang dari sekolah sudah enggak ngurus orang tua, enggak ngurus apa-apa, saya pokoknya di kamar. Jadi ketika orang tua ada di rumah ya makan bareng mereka, terus habis itu orang tua mungkin sudah tidur, tiba-tiba nyalain lagi sendirian di kamar dengan komputer. Dulu masih zamannya komputer ya, komputer yang masih tebel-tebel, enggak sekarang laptop ini. Komputer dulu masih tebel-tebel, nyalain komputer sendiri, digelapin semua seperti itu. Sampai akhirnya satu titik saya ini merasa nggak punya kehidupan lagi. Sekolah ya sekolah, tapi di sekolah pun karena nonton filmnya sampai pagi-pagi gitu kan, untuk supaya menghindari orang-orang. Di sekolah juga capek, akhirnya pelajarannya jelek, nggak bergaul dengan orang-orang, sampai akhirnya muncul suatu kejijikan dengan diri sendiri. Mau apa ini hidup ini? Hidup cuma gini-gini tok gitu. Akhirnya satu poin gini, saya merasa jijik dengan diri saya sendiri. Kok nggak berarti ya? Kok aku ini merasa nggak berguna ya? Dari sana saya untungnya tadi seperti saya katakan kepada Pak Roy, ketemu dengan salah satu seorang yang bisa membimbing saya dengan pemahaman yang benar untuk bertemu dengan Kristus, terutama bukan cuma pemahaman benar aja. Kalau nggak ketemu Kristus nggak mungkin. Tapi ketemu Kristus sehingga kita gini, bahasa saya menemukan purpose kehidupan kita yang sebenarnya, yang sejati itu apa. Kalau tidak bertemu dengan Kristus, tidak mungkin kita bisa menemukan purpose kehidupan kita yang sejati, Pak Roy, seperti itu. Akhirnya dari sana barulah bisa lepas dari addiction itu karena kita, menurut saya, kita bertemu dengan Kristus. Kehidupan kita yang dulunya cuman untuk mencari sesuatu untuk kesenangan kita sendiri, mencari sesuatu yang apa sih yang aku mungkin ketenaran kalau waktu SMP, SMA gitu, cari popularitas. Kalau mungkin nanti sampai terbawa sampai besar dewasa, ketenaran dalam apa? Keuangan mungkin. Kalau enggak punya uang yang banyak, enggak merasa konten, enggak merasa utuh, atau mungkin kalau buat pasangan-pasangan muda, Bapak Ibu Saudara mungkin sering lihat, kalau aku masih jomblo, aku enggak konten. Aku masih single, aku enggak merasa enggak berarti gitu. Padahal enggak. Tergantung siapa ya. Tergantung gini, bukan siapa, tapi Tuhan yang berbicara apa dalam kehidupan kamu, siapa di dalam Tuhan. Kalau enggak ketemu Tuhan, enggak mungkin bisa kita lepas dari any kind of addiction. Itu menurut saya. Dan mungkin addiction yang dialami ya, itu belum tentu addiction yang sifatnya negatif mungkin gitu ya. Mungkin misalkan ada orang yang addiction dengan hobinya begitu ya. Dan saking addiction-nya mungkin sampai mengganggu kehidupan normalnya ya. Betul Pak. Dan itu
juga perlu ini ya menurut Pak Richard perlu untuk kembali kepada kehidupan yang normal begitu. Betul. Dan butuh kasih karunia untuk melepaskan itu semua. Sangat benar sekali. Dan kemudian ketemu dengan Tuhan Yesus untuk kita punya purpose ya, punya tujuan pribadi. Betul Pak Roy. Kita percaya bahwa pada waktu kita lahir baru ya, menjadi ciptaan yang baru, pasti di sana ada tujuan yang ditetapkan Tuhan pada kita. Betul. Ya. Kita kan baru melewati Paskah juga ya kemarin, terus Resurrection Day. Nah, memang itu adalah hari yang menjadi paling favorit dalam kehidupan saya karena saya menemukan purpose kehidupan saya di sana. Ya, kenapa? Karena begini, ketika kita ini tidak punya purpose kehidupan, kita ini cuma berusaha menyenangkan diri sendiri. Tetapi ketika kita sadar bahwa Kristus sebenarnya sudah mati menebus kita dibayar dengan harga yang sangat amat mahal. Jadi dibayarnya bukan dengan tebusan itu bukan dibayar dengan uang, bukan dengan emas dan perak, tapi tebusannya dibayar dengan nyawanya sendiri. Jadi tidak ada alasan lain buat kehidupan kita. Purpose kehidupan kita tidak ada yang lain kecuali hidup bagi Dia Sang Raja. Amin. Ya kan Pak Roy? Jadi kalau kita dulu kita hidup mencari apa ya? Mencari kekayaan, mencari kesenangan, mencari pemuasan diri pribadi. Sekarang ketika kita tahu bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang begitu mahalnya, nyawanya Tuhan sendiri, nyawanya Kristus Yesus sendiri untuk dibayarkan ganti kita tidak ada punya purpose lain selain kita hidup untuk menyenangkan Dia saja dan bagi kerajaannya. Semuanya menjadi fana begitu ya. Semuanya menjadi kayak Paulus yang bilang, semuanya aku anggap sampah karena pengenalanku kan Kristus. Betul. Seperti itu Pak Roy. Sama seperti ini ya, moto gereja kita ya, we help you to fulfill your destiny. Betul sekali. Jadi buat warga kerajaan ya, kalau Anda semua beribadah di gereja Rock, ikut komsel di Rock ya, dan belum menemukan tujuan hidup, itu berarti sesuatu yang ada yang keliru gitu. Karena kita merasa bahwa setiap kita yang tertanam dalam gereja ini kita pasti akan bertumbuh dan bisa menemukan tujuan hidup kita. Nah, selanjutnya setelah Pak Richard dan Bu Febe bertemu dengan Tuhan Yesus, bolehkah diceritakan bagaimana pertama kali terjun ke dalam dunia pelayanan? Itu asalnya seperti apa dulu? Apakah dari komsel atau diajak teman atau seperti apa dulu? Pada waktu pertama kali. Boleh Bu Febe dulu. Bu Febe aja. Nanti saya ngomong terus. Ya, seperti tadi yang saya bilang itu. Jadi awalnya ya kita cuman Kristen-Kristen yang ya ikutin orang tua, nggak ada keaktifan kayak gitu. Cuman setelah menikah kita dipercaya satu komsel. Di situ kita sama-sama bertumbuh, sama-sama diproses juga sampai akhirnya ya hari ini Pak Richard jadi gembala satelit. Ya. Iya. Dulu sama sekali tidak pernah terpikirkan Bu ya, untuk melayani di komsel, menjadi gembala komsel itu sama sekali nggak terpikirkan ya. Todong itu sebenarnya. Gitu ya. Ya kita ini semuanya punya kenyamanan ya. Jadi buat istri saya kenyamanannya adalah sama anak-anak. Mungkin dia suka sama anak kecil, jadi nyaman ketika bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anak. Tetapi ketika harus mengembalakan komsel, harus peduli akan kehidupan orang lain. Ketika kita peduli sama kehidupan orang itu, kita bisa bawa mereka ketemu dengan Kristus. Tujuan hidup kita tadi kalau saya bilang nggak ada yang lain, purpose-nya adalah supaya apa? Supaya orang bisa kenal Kristus dari yang tidak kenal Kristus menjadi kenal Kristus, ataupun kalau yang sudah kenal Kristus dibuat lebih mencintai Kristus hari demi hari. Itu yang kita berdua lakukan. Jadi dulu yang Bu Febe dulu mungkin lebih sering pergi-pergi sendiri dengan keluarga, dengan teman-teman yang dia suka, atau dengan keluarga yang saudara-saudara yang dia dekat saja. Sekarang harus mulai belajar untuk memperhatikan orang supaya orang-orang yang di luar sana
mereka juga bisa kenal dengan Kristus seperti itu. Jadi itu suatu PR berat buat Febe. Makanya tidak gampang kita menjalani hari-hari yang tidak gampang juga dengan dulu ketika Komsel, kita masih ingat juga pertama kali Komsel mulai dari mungkin 4 orang aja seperti itu. Ya. Lalu sampai kepada Pak Richard melayani menjadi gembala satelit di Rock Royal Residence ini. Nah, apa bayangan Pak Richard pada waktu itu ketika dipercaya begitu ya menjadi gembala satelit? Tidak ada bayangan atau seperti apa kira-kira perasaannya begitu ya? Saya gini, Pak Roy. Saya tahu panggilan saya untuk menjadi gembala. Dari mungkin ketika saya melayani dulu sebelum di Rock, saya ketika sekolah saya melayani di gereja lain ya sudah. Dari saya terima Tuhan itu saya sudah mulai belajar untuk melayani. Jadi yang membedakan adalah gini, ketika dipanggil untuk menjadi gembala satelit adalah ya tidak pernah terpikir akan secepat itu. Itu aja yang membedakan. Jadi saya tahu panggilan saya mengembalakan, tapinya tidak pernah berpikir bahwa akan secepat itu dalam usia yang ya masih muda lah. Kalau saya bilang ya, saya belum 40 tahun, hampir sudah dipanggil untuk mengembalakan, terus dipercaya sebagai dengan tanggung jawab sebagai gembala satelit. Wow, cepat sekali gitu. Saya pun juga tidak menyangka. Jadi ketika saya diminta, saya sempat bergumul 2 tahun kalau nggak salah, Pak Roy. Jadi maju tidak, karena kerinduan saya memang waktu itu lebih mau mengembalakan anak-anak muda, untuk mengembalakan yang youth terlebih dahulu. Tapi kemudian Gembala Surabaya Pak Daniel Yanuar bilang, enggak, kamu langsung ke mengembalakan di Satelit Royal. Ya bergumul waktu itu ya, benar-benar gini, aduh mampu enggak ya? Yang sebenarnya yang lebih senior dari saya banyak. Tapi why me Tuhan? Tapi saya percaya cuman gini, Tuhan mau pakai orang yang siap, orang yang mau melangkah seperti itu. Dan ketika itu saya juga tanya beberapa, ada hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan kita, saya ajak mereka untuk berdoa, ayo nasihatin aku dong gitu. Jadi ada beberapa gembala dari RIM juga yang saya ajak konsultasi gitu, untuk gimana ya, tapi akhirnya itu menguatkan saya untuk ambil ini, karena membuat kita juga lebih bertumbuh, membuat saya untuk bisa lebih mengerti orang lagi. Dan terutama ini yang Pak Roy yang mau saya ceritakan adalah bagaimana menularkan api yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Jadi passion yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saya, karakter yang Tuhan bentuk dalam kehidupan saya, wariskan itu buat orang-orang yang mungkin di sekitarmu. Cuman itu sih, ketika saya ngambil keputusan, Tuhan sudah bentuk kamu dengan spesialnya, dengan uniknya, yang mempunyai masa lalu yang seperti itu, terus dibawa pada satu hal ke hal yang lain, bertumbuh satu hal ke hal yang lain, terus ya bagikan itu, taruh api yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupanmu tuh, bagikan ke orang-orang lain, seperti itu. Dan itu adalah merupakan juga sebagai sebuah reward ya, kalau saya lihat ya, bahwa Pak Richard dan Bu Febe setia dalam perkara-perkara yang kecil, ya, menggembalakan Komsel misalkan seperti tadi. Tuhan akan kemudian memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan itu tentu satu kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan ya. Benar sekali. Dari pengalaman pelayanan Pak Richard dan Bu Febe selama ini ya, kira-kira ada nggak yang paling unik begitu ya, apa pengalaman yang paling berkesan begitu, pengalaman pelayanan yang paling berkesan itu apa kira-kira selama ini, ada nggak Pak Richard dan Bu Febe? Pengalaman paling berkesan, ya setiap pengalaman tuh berkesan buat saya. Tidak ada yang mungkin kalau dia bilang lebih, nggak ada sih. Kita melayani dengan yang penting gini, hati yang tulus saja. Ketika kita melayani hati tulus, ya
kita kan lihat gini, lihat hal-hal yang baru dikirimkan Tuhan. Ketika kita dulu, saya pernah cerita kalau nggak salah sama beberapa teman-teman, kita ini struggle untuk menemukan orang yang bisa ini gitu ya. Tapi ketika kita dengan setia melayani orang-orang yang datang dalam kehidupan kita, secara nggak sengaja ternyata, dulu aku pernah melayani orang ini beberapa saat lalu. Ternyata orang ini sekarang join dengan kita dan orang ini adalah orang yang bisa melengkapi kita dalam banyak hal gitu. Bisa bisa semangat juga melayani Tuhan dan bisa add value di dalam pelayanan di dalam GPI Rock Royal itu sendiri. Ya kita nggak pernah tahu, kita nggak ada motivasi khusus aku mau melayani kamu supaya tujuannya nanti aku bisa pakai kamu, nggak ada gitu. Layani, maka tadi saya bilang pertama kali melayani setiap orang dengan respect, dengan kasih Tuhan, dengan respect. Ketika kita tulus saja melayani seperti itu, Tuhan tuh akan tambahkan sendiri orang-orangnya, akan nambahkan banyak hal nanti lah. Yaitu yang kenapa membuat kita sampai hari ini kita tetap semangat untuk melayani, karena apa yang dikerjakan Tuhan saya percaya sungguh sangat luar biasa lah, Pak Roy. Begitu. Selain pengalaman-pengalaman yang unik, saya juga ingin tahu nih dari Pak Richard dan Bu Weber, ada nggak pengalaman yang membuat terpuruk begitu ya, membuat merasa seperti tidak ada jalan ya, lalu kemudian merasa down dan seterusnya. Kira-kira ada nggak selama ini, Pak Richard dan Bu Weber, selain tadi yang diceritakan Pak Richard tentang addiction dan seterusnya, apa kira-kira mungkin ada lagi? Yang struggle yang sering kali kita hadapi itu adalah sifat dari kekanak-kanaan yang sebenarnya dulu masa lalu kita sempat ada di area kekanak-kanaan itu. Mungkin tadi Pak Roy sempat tanya, pernah nggak mikir jadi ibu gembala seperti itu ya? Dulu saya sangat kekanak-kanaan gitu. Masa lalu saya di sekolah suka bikin susah papa mama saya, suka dipanggil ke sekolah, nakal ini, nakal itu, kayak gitu ya. Itu semua karena apa sih? Karena saya pikirannya cuma satu, hidup ini untuk aku. Gitu loh. Semua bicara mengarahnya ke saya, gitu loh. Apa yang bisa saya dapat, apa yang enak buat saya, gitu loh. Jadi kadang ketika kita itu berhubungan dengan orang-orang yang mikirnya tuh selalu saya, nah itu yang bikin susah sebenarnya, gitu loh. Tapi ketika kita berdua di proses, gimana sih kita tuh harus melayani orang, gimana sih kita tuh harus jadi pemimpin. Otomatis kita ini sama Tuhan dirubah. Yuk kamu tinggalkan kekanak-kanaanmu, mulailah sesuatu yang baru. Karena enggak enak loh. Kalau hidupmu tuh kanak-kanakan terus, gimana Tuhan tuh mau pakai kamu, gitu loh. Sifat kekanak-kanakan tuh harus ditinggal, gitu. Jadi hidup yang baru, kamu dipercaya sekarang menjadi gembala dan ibu gembala, gitu kan. Jadi harus punya pola pikir yang baru sehingga kita itu bukan lagi memikirkan apa ya enaknya kita, tapi gimana caranya supaya orang itu juga bisa mengalami Tuhan. Gimana kita bisa bawa orang-orang yang mungkin masih kekanak-kanaan, ya apa caranya dia bisa bangkit dari keluar dari sifat kekanak-kanakannya, zona nyamannya itu, untuk mereka juga mulai memikirkan orang lain lagi. Itu nggak mudah gitu loh, karena seringkali kita tertabraknya ketika kita mengharapkan anak-anak kita seperti itu untuk tumbuh dewasa. Mereka mikir kamu tuh nyiksa aku, kamu nggak sayang sama aku, gitu. Kamu nggak ngerti apa yang sebenarnya aku butuhkan. Nah, padahal kan maksudnya kita adalah ketika kamu ini berubah menjadi dewasa, kamu ndak kekanak-kanakanmu ini ndak kamu pertahankan, kamu ini menjadi pribadi yang lebih baik, gitu loh. Menjadi pribadi yang makin menyenangkan Tuhan istilahnya. Kan kita mau kan setiap seperti anak-anak itu, kita tuh seperti itu, hidupnya menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan dirinya sendiri. Karena itu ketika satu komunitas
itu bisa memperhatikan, saling memperhatikan. A memperhatikan B, B memperhatikan C. Itu akan terjadi harmoni. Tapi kalau masing-masing itu mementingkan dirinya sendiri, ya nggak enak situasinya juga. Betul. Itu. Ya. Akhirnya struggle-nya itu di situ gitu loh, menghadapi anak atau orang yang masih tinggal di dalam kekanak-kanakannya mereka. Ya. Atau egois mungkin begitu ya. Jadi sifat-sifat egois yang mungkin masih kita punya itu yang justru membuat kita tidak bisa bertumbuh begitu. Betul. Tidak bisa melihat ke depan istilahnya, karena sibuk dengan ini dirinya loh, sendiri. kebutuhannya ini loh, keinginannya, kebutuhannya, enaknya gimana, sehingga kita nggak bisa melihat apa sih maunya Tuhan. Gitu. Ya. Itu tentu pasti membutuhkan sebuah usaha yang keras itu ya untuk bisa mengubah hal itu, termasuk bisa membagikan hal itu ya kepada kesabaran, nurture mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah mungkin yang terakhir Pak Richard dan Bu Febe ada pesan ya bagi warga kerajaan yang mungkin hari-hari ini mereka sedang dalam pergumulan, mereka sedang dalam tantangan, mereka sedang dalam kesulitan, baik ekonomi, di keluarga mereka, di hubungan mereka. Mungkin Pak Richard dan Bu Febe ada pesan buat mereka. Ya mungkin saya sebagai wanita, sebagai pendamping, penolong ya istilahnya. Seorang wanita itu tidak mudah gitu. Saya pernah ingat penolong itu harus lebih kuat karena menolong, fungsinya tuh menolong. Jadi otomatis yang ditolong lebih lemah. Nah juga saya ingat omongannya Bu Vivi, Ibu Gembala senior kita. Dia bilang wanita tuh wanita tuh seperti tiang, suami tuh seperti tenda. Jadi kalau tiangnya ini tidak kuat, ya tendamu ini roboh. Jadi saya rindu setiap wanita. Kita ini harus ngerti fungsinya kita. Kadang wanita itu disepelekan gitu ya. Itu mengingatkan setiap kita bahwa peran wanita itu sangat penting. Gitu. Kita tuh sebagai penopang, tiang doa. Jadi saya rindu setiap jemaat di tempat ini, wanita-wanita kita harus dukung suami kita. Dukung di tengah-tengah kekurangannya sekalipun, kita ini harus tetap menjadi wanita yang benar. Gitu. Jangan jadi kalau kita punya suami yang salah, kita jangan ikut-ikut salah, kita bales kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus tetap berdiri menjadi wanita yang benar. Itu loh tiang. Gitu. Karena kita percaya waktu kita fungsinya kita ini benar, Tuhan sendiri akan membuat itu indah tepat pada waktunya. Amin. Gitu, jangan pedulikan suami mungkin masih di dalam kelemahannya, masih belum keluar dari kekurangannya gitu ya. Kita harus tetap berdoa, kita harus menangkan suami kita. Seperti itu. Jangan kita ikut-ikut melenceng, tapi kita harus tetap teguh bertahan seperti tiang itu tadi. Seperti itu. Pak Richard ada pesan? Ya, saya pesan begini, Christ is enough for us gitu. Jadi apapun kondisi masalah kita, mengalami keterpurukan sebagai apapun jatuhnya, keterpurukannya bisa beda-beda. Anak-anak muda tadi keterpurukannya mungkin seperti saya. Ada orang-orang yang lain bisnismen, Bapak Ibu yang bisnismen keterpurukan dalam ekonomi atau keterpurukan dalam hal apa? Anda melihat anak-anak Anda yang tumbuh tidak mungkin tidak mencintai orang tuanya, ataupun bengal, ataupun mungkin mengalami penyimpangan sangat mungkin terjadi. Tetapi apapun itu masalahnya, Christ is enough. Saya percaya hal itu karena kenapa? Kalau anaknya saja diberikan Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, itu yang sangat berharga sekali diberikan, apalagi untuk sekedar masalahmu. Ia sudah mati untuk menebus engkau semua, dan ketika engkau percaya, ia sendiri rindu memulihkan kondisimu. Bertahanlah di sana sebab Christ is enough for you. Amin. Itu saja. Bolehkah Pak Richard berdoa bagi kita semuanya? Ayo, mari kita berdoa. Yuk, Tuhan, terima kasih kami hari ini mengenal Engkau lebih dalam lagi.
Kami percaya Tuhan Engkau cukup bagi kami semuanya. Bagi kami semuanya yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Bahkan kerinduan-Mu memberikan kasih karunia demi kasih karunia kehidupan kami semuanya. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan turunkan kasih karunia-Mu terus dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami semua bertahan di dalam segala pergumulan kami. Dan Tuhan sekali lagi Tuhan, ketika kami bertahan, Tuhan Engkau sendiri yang dipermuliakan lewat segala yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih, kami percaya kasih karunia-Mu cukup buat kami semua Tuhan. Dan setiap warga kerajaan yang menyaksikan podcast Kingdom Insight hari ini, mereka semuanya diberkati Tuhan dengan berkat yang terbaik dari kerajaan-Mu Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Richard dan Bu Febe untuk waktunya. Terima kasih Pak Roy. Bisa berbagi di program Kingdom Insight. Saya percaya setiap perbincangan kita hari ini, episode ini, pasti akan menjadi berkat bagi seluruh warga kerajaan yang menyaksikan. Terima kasih. Demikian episode kita kali ini. Saya percaya perbincangan-perbincangan kita bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan ingatlah, Tuhan selalu bersama dengan Anda. Karena itu bangkitlah dari keterpurukan Anda. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight, His gift for you.